Maka sekarang geser. Kalau tidak hati-hati, pemilik modal yang memproduksi sesuatu itu dia bisa hancur, bisa bubar. Nanti di bagian Marxisme boleh didengarkan lagi kenapa kapitalisme itu pasti gagal. Banyak faktornya. Nah, biar dia tidak gagal, dia harus tahu apa keinginannya konsumen. Makanya kalian hari ini kan mendengarkan, ya terserah tuntutan pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Oke, saya dongeng sebentar sebelum ke realitas, namanya hiperrealitas. Dongeng tentang peradaban manusia, peradaban intelektual manusia. Saya awali dari dunia sebelum modern, ketika masih banyak agama-agama besar, jaya. Akhir kebesaran agama-agama ini nanti mengawali lahirnya peradaban yang namanya modern. Peradaban modern ini lahir sebagian besar disebabkan oleh kritik terhadap peradaban yang dibangun oleh agama-agama. Jadi dulu itu agama-agama sangat, apa bahasa nih, sangat dogmatis, sangat mengekang, agak totaliter. Apapun yang dilakukan oleh manusia diatur. Kan teman-teman mungkin pernah dengar istilah abad kegelapan di barat. Itu yang dikungkung oleh agama. Agama menguasai segalanya. Orang boleh kawin sama siapa, mungkin termasuk beli tanah di mana. Kamu boleh melakukan apa, jangan melakukan apa, semuanya diatur oleh agama. Nah, agama yang dogmatis ini, yang mengikat ini agama zaman dulu ya, nggak tahu kalau agama zaman sekarang. Nanti kamu ulas sendiri kalau agama zaman sekarang sejauh mana fungsi dogmatisnya bermain, atau jangan-jangan sudah tidak ada, atau jangan-jangan sudah tidak karu-karuan hari ini. Nah, agama yang dulu ini mengungkung itu melahirkan banyak orang yang kecewa. Orang-orang yang kecewa ini terus menggeser cara berpikirnya dari cara berpikir serba agama menjadi cara berpikir serba manusia. Kalau bahasa kampusnya dari teosentris menjadi antroposentris. Dari apa-apa nyari dalil, apa-apa bertanya apa maunya Tuhan, digeser. Sekarang sebenarnya yang menguasai segalanya itu manusia. Tuhan itu disembah apa dicueki saja, kuncinya kan manusia. Dianggap ada atau dianggap tidak ada, itu kan manusia. Maka terus bagi orang modern, sebenarnya kuncinya bukan di Tuhan, tapi di manusia. Peradaban ini nanti orang kenalnya sebagai peradaban modern. Yang dilihat hanya dua oleh orang modern dari realitas ini, yaitu aspek rasionalitasnya dan aspek empirisnya. Dunia akal dan dunia kenyataan yang bisa dilihat oleh panca indera.
Jadi orang modern itu kakinya cuma dua. Ya, kalau dalam bahasa filsafat ada rasionalisme, ada empirisme. Oke, jadi karena hanya dua, berarti bagi orang barat yang disebut realitas atau kenyataan itu hanya yang dalam tanda petik ya, yang materi. Karena hanya materi yang bisa diakses oleh panca indera. Jadi peradaban modern yang luar biasa itu kakinya dua tadi, rasio sama kenyataan. Inilah nanti, tapi jangan salah, kelihatannya banyak dikritik orang, tapi gaya berpikir ini yang kita kenal sebagai positivistik, itu membangun peradaban modern dengan sainnya yang luar biasa. Jadi meskipun menurutmu kan lo spiritualnya mana, lo moralnya mana, kok tidak masuk. Ya kritik terhadap itu banyak, tapi orang-orang modern ini sukses membangun peradaban manusia meskipun dalam aspek materinya secara luar biasa, dan itulah yang hari ini kita sebut sains. Yang kita pelajari sejak kamu PAUD, TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah hari ini. Yang kita sebut hari ini sebagai ilmu pengetahuan. Lah agama enggak dibahas. Agama dibahas, tapi versi rasional empiris. Moral enggak dibahas, Pak. Dibahas, tapi versi rasional empiris. Pokoknya semua dikerangkai di aspek masuk akal dan yang nyata-nyata, yang faktual, ada materinya. Nah, ini orang modern. Oke, masih panjang ini dongengnya. Yang ngantuk silakan tidur. Enggak apa-apa. Nah, modern yang titik tekannya materi ini nanti masuk ke hampir semua cabang ilmu, hampir semua mode berpikir manusia, termasuk ilmu-ilmu sosial. Misalnya antara lain Karl Marx dengan sosialismenya, yang nanti jadi dasar banyak cara berpikir, analisis, dan kritik sosial. Itu dasarnya materi, makanya pikirannya disebut materialisme historis. Bahwa yang menentukan sejarah manusia, yang menentukan peradaban manusia, itu aspek materinya. Yang oleh Karl Marx nanti, aspek materinya hidup kita itu kan yang nanti ranahnya namanya ranah ekonomi. Itu kan aspek materinya kehidupan sosial kita, itu ilmunya namanya ekonomi. Yang di Karl Marx kan itu disebut materialisme historis. Nah, maka wilayah paling penting dalam hidupnya orang modern yang ngopeni aspek ekonomi ini. Aspek yang ngurusi materi, yang menata materi. Nah, jadi dari fokus pada manusia, cara berpikir yang hanya percaya kenyataan, yang itu mewakili materi, materialisme, sekarang berubah jadi materialisme historis, materi yang masuk kehidupan manusia. Nah, katanya Karl Marx, nanti kuncinya kehidupan manusia itu ada di aspek produksi. Materi yang dibutuhkan oleh manusia itu apa saja? Ini yang dicari orang. Maka siapa yang bisa menyiapkan materi yang dibutuhkan manusia, dia menguasai peradaban. Kalau manusia butuh baju, siapa bisa memproduksi baju, dia kunci. Kalau manusia butuh makan, siapa bisa memproduksi makanan, dia kunci. Nah, makanya zaman itu disebut mode produksi, mode of production. Jadi siapa yang bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan ekonomi manusia, yang punya alat-alat produksi, kalau dalam bahasanya Marx, yang produksi ini kan melayani kebutuhan manusia. Dan kebetulan yang bisa memproduksi ini tidak semua orang, tapi orang-orang yang punya alat-alat produksi tadi, orang-orang kaya. Maka orang-orang inilah nanti yang kalau dalam bahasa Marx disebut kelompok borjuis.
yang menguasai peradabannya manusia, yang dia sebut sebagai peradaban kapital. Nah, oke. Ini tak dongengin lagi, masih 1 jam lagi dongengnya. Nah, mode of production ini ternyata ketika zaman bergeser lagi. Kalau sebelumnya kuncinya pada orang yang menguasai alat produksi, tapi zaman-zaman sekarang belakangan pasca modern bukan itu lagi kuncinya. Kenapa? Karena sekarang orang yang menguasai produksi itu banyak, tidak 1-2. Maka sekarang geser. Kalau tidak hati-hati, pemilik modal yang memproduksi sesuatu itu dia bisa hancur, bisa bubar. Ya, nanti di bagian Marxisme boleh didengarkan lagi kenapa kapitalisme itu pasti gagal. Cuma banyak faktornya. Nah, biar dia tidak gagal, dia harus tahu apa keinginannya konsumen. Makanya kalian hari ini kan mendengarkan, ya terserah tuntutan pasar. Gimana permintaan pasar? Sekarang fokusnya di konsumennya. Rakyat butuh apa, kita sediakan. Makanya dari mode produksi sekarang ganti mode konsumsi. Kok kelihatannya seneng HP ya orang Indonesia? Wah, akhirnya tiap bulan ada rilis HP baru, launching HP baru, dan kamu yang mau-maunya gonta-ganti. Padahal ya isinya podo. Kamu selfie tiap hari, wajahmu ya gitu-gitu aja. Lah ya kan, kamu selfie pakai Samsung sama pakai Xiaomi kan wajahmu ya tidak berubah, ya gitu-gitu aja. Tapi kamu rela gonta-ganti HP. Ah, itu karena para produsen ini membaca keinginanmu. Nah, itu namanya modelnya mode of produksi. Nah, itu perkembangan terkini. Ada lagi perkembangan lebih kini lagi, lebih kekinian lagi. Tidak sekedar mereka membaca pasar, tapi sekarang para produsen ini, kalau tadi kan apa kebutuhannya pasar, tapi produsen hari ini bisa menciptakan apa yang harus kamu butuhkan. Jadi para produsen hari ini itu ngatur yang harus kamu butuhkan ini, yang harus kamu butuhkan itu, dan kamu tidak sadar diatur oleh mereka. Caranya lewat simbol-simbol nanti yang kita bahas hari ini. Jadi kenapa kamu lebih merasa wow kalau HP-mu misalnya Samsung S9 dibandingkan HP-mu cuma HP yang harganya jauh lebih murah itu? Kamu lebih merasa itu karena kamu dikondisikan untuk bahwa ini lebih baik. Padahal mungkin speknya ya gitu-gitu aja, sama-sama semua. Tapi karena labelnya beda, kamu lebih milih itu. Dan itu diciptakan. Tidak kok kamu memang butuh Samsung, enggak. Kayak kamu jeans harus mereknya apa dulu, kalau baju harus merek apa, kopiah harus merek apa, laptop itu mereknya apa dulu, harus Intel apa enggak Intel. Itu diciptakan biar kamu begitu. Yang menciptakan siapa? Para produsen, biar produknya terjual. Kalau tadi kan produsen itu memahami dirimu, terus dia melayani kebutuhanmu. Sekarang enggak begitu. Dia menciptakan kebutuhanmu, terus merayumu biar bisa butuh produknya dia. Nah, itu situasi hari ini. Akhirnya apa? Yang kamu konsumsi bukan yang kamu butuhkan. Tapi lebih dari itu, kamu mengkonsumsi rayuannya para produsen tadi. Yang itu sifatnya hanya simbolik. Jadi dari mode diawali tadi ya,
kritik pada agama, terus melahirkan peradaban yang rasional empiris, yang fokusnya hanya pada yang materi-materi. Ketika masuk yang materi ini ke dunia manusia, akhirnya fokusnya pada aspek ekonomi. Aspek ekonomi berarti aspek pemenuhan kebutuhan manusia. Di situ peran produsen penting, para borjuis yang memiliki modal. Tapi kemudian zaman berubah, situasi geser. Para produsen ini tidak boleh cuek lagi dengan konsumen. Dimulailah era mode of consumption, konsumsi. Tapi kemudian mereka juga bermain, tidak sekedar melayani kebutuhan konsumen, tapi juga menciptakan kebutuhan konsumen. Oke. Jadi seolah-olah kamu butuh, padahal mungkin tidak. Kayak saya nulis buku, masjidnya jual buku bagi yang ngaji filsafat. Belum afdol kalau nggak baca buku ini misalnya. Loh, itu kan merayumu biar beli buku, padahal mungkin kamu tidak baca itu, ikut ngaji ya paham-paham saja. Tapi setelah dirayu begitu kamu jadi mikir, iya ya, jangan-jangan harus beli ini buku. Nah itu, jadi kamu mengkonsumsi simbolnya, padahal entah manfaat atau tidak kamu tidak tahu. Jadi ada geser dari konsumsi manfaat jadi konsumsi simbol. Kalau ketemu temanmu, kamu ikut ngaji filsafat, ikut. Sudah beli bukunya belum? Belum. Oh, nggak serius berarti. Itu konsumsi simbol namanya. Jadi simbolnya, bukan manfaatnya. Oke, ya contoh kasarnya ngono. Oke ya, jadi konsumsi simbol itu apa kalau hari ini? Yaitu baru kita masuk ke dunia nyata. Kalau tadi dunia sejarah inteleknya manusia. Orientasi konsumsi yang semula tujuannya kebutuhan hidup menjadi gaya hidup. Hari ini itu. Jadi tidak cukup hanya kebutuhanmu terpenuhi, tapi juga harus terpenuhi sesuai tren hari ini. Itu gaya hidup. Jadi harus ada gayanya. Kamu nyari HP yang speknya tinggi, padahal HP-nya paling cuma dipakai buat apa? Itu kan muspro. Gunanya cuma sedikit. Kan ada di kampung itu simbah-simbah itu HP terbaru cuma WA-nya ndak iso, SMS ndak iso, isone nelpon misalnya. Nah itu kan gayanya yang dibeli. Sama saya punya teman di daerah tembakau sana, itu kalau lagi panen bako, barang-barang elektronik mahal dibeli semua, kulkas dibeli, mesin cuci dibeli. Tapi karena di sana ndak ada listrik, akhirnya kulkasnya buat naruh baju, kulkasnya buat. Jadi bukan apa yang kamu butuhkan, tapi gayanya. Betul. Jadi gaya hidupnya. Nah itu yang terjadi hari ini. Kamu kan kalau beli baju kan tidak cukup, Pak saya beli baju yang penting nutup aurat. Tidak ada sekarang anak beli baju begitu. Tapi pasti nyari gaya, warna yang kamu suka, yang lagi tren, mereknya, dan macam-macam. Ya kalau kamu mungkin tambah harganya. Ya kalau harga itu urusan lain lagi itu. Jadi gaya hidup. Kadang-kadang HP-mu mereknya merek murah, tapi terus kamu beliin casing yang belakangnya gambar Apple misalnya. Itu kan gaya. Jadi kalau kamu pakai HP ini iPhone, padahal dibalik itu beda gambarnya. Itu kan kamu bukan hanya kebutuhan hidup, tapi juga butuh gaya hidup. Hari ini begitu semua orang. Pingin gaya, ya semua di sini kostum yang dipakai kan pingin gaya. Tren hari ini, pingin dicitrakan sebagai sesuatu. Itu pasti. Yang pakai sarung pingin dicitrakan sebagai santri. Yang pakai jin pingin dicitrakan mungkin sebagai anak gaul. Yang pakai jubah, pakai surban pingin dicitrakan sebagai habib misalnya. Itu kan citra namanya.
Tidak cukup hanya nutup aurat. Urusan baju, sepatu juga begitu, macam-macam juga begitu. Jadi orientasi hidupnya tidak sekedar kebutuhan hidup, tapi juga gaya hidup. Oke. Nah, di masyarakat akhirnya fenomena ini lahir. Statusmu di tengah masyarakat ditentukan dengan simbol yang kamu konsumsi. Jadi konsumsi menentukan status sosial. Bagi yang barang-barangnya murah mungkin tidak berani terlalu show di tengah masyarakat, karena kamu merasa, wah saya beli HP yang terbaru tidak bisa, HP ku masih Nokia 3310 zaman dulu misalnya kan. Kamu mesti nek nelpon delik-delik ditaruh di bawah gini. Tapi yang HP-nya baru dikeluar, dan yang HP-nya terbaru merasa kastanya lebih tinggi. Ada yang kasta Samsung sama kasta apa gitu. Ya, di tengah masyarakat begitu. Gaya hidup. Jadi lahir kelas-kelas sosial tergantung konsumsinya. Ya, konsumsi termasuk gaya ngomongnya. Itu kan kelihatan. Klaster yang sini akhi uhti, yang sini ngomong. Ini kan gitu, ada klaster-klasternya. Sini ngomongnya bro, sekono ngomongnya cakcuk, sini ngomong. Lah iya kan? Loh, itu kan kalian konsumsi dari media, kalian konsumsi dari mana-mana, menentukan simbolmu, status sosialmu. Jadi kamu terklaster-klaster, terkotak-kotak di situ. Jadi konsumsi menentukan statusmu. Oke, jadi dan ini kontrolnya ya kontrol tren, kontrol masyarakat secara umum. Pasti tidak reflektif. Ini yang kalau dalam bahasa filsafat disebut logika kerumunan. Kamu juga tidak tahu kenapa kok HP merek ini dianggap lebih unggulan dibandingkan merek yang lain. Kenapa kok pakai sarung dianggap santri? Kenapa kalau pakai jubah dianggap, dan seterusnya. Jadi itu kenapa logika kerumunan. Orang yang masuk ke situ refleksinya tidak dipakai. Pokoknya yang lain begitu juga begitu. Kalau tidak ikut itu tidak jalan. Nah, itu efeknya tadi, konsumsi simbol. Dari situ secara mental, kalau tadi kan secara sosial lahir status-status, secara individual lahir distingsi. Di tengah masyarakat antar individu ada jarak sekarang. Kalau ada temenmu dari anak biasa-biasa saja tiba-tiba misalnya dapat lotre, sekarang barangnya mewah semua, kamu kan merasa, wah ini bukan kita lagi sudah. Jadi ada jarak sosial, yang dikonsumsi sudah beda. Jadi kalau Descartes bilang aku berpikir maka aku ada, berarti eksistensinya tergantung pikirannya. Sekarang diganti, eksistensimu tergantung apa yang kamu konsumsi. Apa yang kamu konsumsi, disitulah kamu eksis sebagai apa. Dan itu yang kamu tidak mau begitu, tapi masyarakat menilaimu begitu. Anak itu loh pakai sarung terus, pakai kopiah terus, soleh sekali. Leo, mau ndak? Kamu tidak mau dianggap gitu? Ndak, kalau saya pakai sarung ini bukan karena soleh apa ya, suka aja ISIS pak misalnya. Karena biar penghuninya bebas bergerak misalnya. Tapi ndak. Tapi orang melihatmu pakai sarung itu kesannya santri. Gitu loh. Kamu ndak, itu bukan dari kamu, bukan dari kamu, tapi dari masyarakat. Sehingga tadi status, jarak sosial itu muncul sebagai logika kerumunan, logikanya orang banyak. Jadi status sosialnya berkelas-kelas sesuai yang dikonsumsi, dalam prakteknya terus orang menarik demarkasi dengan yang lain berdasarkan yang mereka konsumsi.
Yang kelasnya motor tahun 80-an, 70-an tidak level sama yang kelasnya motor-motor tahun 2018 misalnya. Pitung malu dia kalau jejer sama NMAX apa jejer sama. Jadi mojokin yang kono deket kamar mandi itu, nah, yang terbaru ditaruh depan pintu misalnya. Nah, itu karena dia merasa kastanya beda. Di tengah masyarakat juga begitu. Yang bawa serban, bawa jubah, bawa itu kalau ke masjid duduknya paling depan, kamu tidak berani dekat-dekat. Karena kamu merasa agak preman, agak gendul, gue ngeri dewe mesti. Nah, Jumatan cuma pakai celana jin, agak sobek-sobek, duduk di belakang. Sementara yang kan selalu begitu. Kamu kan nggak berani, wah meskipun saya pakai jin agak sobek-sobek, tapi kan nutup aurat, duduk paling depan kan boleh. Kamu kan nggak begitu. Kamu mengambil demarkasi sendiri. Levelku itu di belakang. Itu distingsi dan status. Yang dasarnya adalah konsumsi simbol. Itu kan simbolnya yang dikonsumsi. Apakah kamu pakai sarung, pakai celana, pakai jubah? Kalau manfaatnya kan nutup aurat, mencegah biar tidak dingin, yang sejenis itu manfaatnya. Tapi bedanya jauh, ya sama-sama jilbab, mungkin jilbabnya muslim sama jilbabnya apa yang di Kristen itu juga pakai jilbab, Yahudi pakai jilbab, dan podo jilbab, tapi kamu memaknainya kan jauh. Jadi yang dikonsumsi bukan sekedar tutup kepalanya, tapi simbol apa itu. Nah, itu yang terjadi hari ini. Jadi distingsi status sosial. Pada akhirnya kebiasaan kita mengkonsumsi simbol dimanipulasi. Hari ini banyak orang terjebak di manipulasi simbol ini, manipulasi tanda, keliru dalam membaca simbol. Jadi simbol dianggap sebagai sesuatu yang real dan dimanipulasi. Di situ biar tidak menjelaskan panjang lebar, tak kasih ilustrasi. Ini ilustrasinya ngambil contoh dari internet. Ada anak perempuan umur 6 tahun. Belum menstruasi umur 6 tahun. Minta dibeliin pembalut. Alasannya apa? Pingin bisa naik kuda. Karena kalau di iklannya pembalut, barang siapa pakai pembalut itu, dia bisa berenang, bisa naik kuda, bisa. Kalau ingin bisa naik kuda harus kayak jomblo, terus terjebak iklan parfum. Pakai parfum ini dikejar-kejar cewek di mana-mana. Tiap hari kamu pakai. Terus kalau ada lewat di jalan kamu merasa, wah aku dilihatin, padahal mungkin enggak. Itu kan kamu terjebak ini namanya manipulasi tanda. Kamu salah memposisikan tanda. Mana tanda, mana referensinya, mana maknanya. Kalau dalam filsafat ada penanda, ada petanda, dan ada tandanya sendiri. Jadi kalau yang tadi beli pembalut bisa naik kuda, itu kualik. Jadi penanda, simbolnya dianggap sebagai petanda, sebagai maknanya. Naik kuda itu kan simbol dari orang bisa aktif. Kalau sudah pakai itu karena tidak bocor misalnya. Jadi cuma dianggap yang simbol itu sebagai makna. Kalau kamu pakai minyak wangi, kamu dekat siapa saja enak. Maknanya kan itu. Simbolnya, cewek-cewek datang semua ngejar kamu. Ini simbol. Tapi orang menganggapnya simbol ini makna. Jadi ketika pakai itu, wah ini cewek-cewek mesti pakai ngejar-ngejar aku semua. Padahal kan, ya kalau wajahmu nggak berubah, ya podo wae. Ya nek iklan ya memang ganteng-ganteng, dia nggak pakai parfum pun yang ngejar-ngejar banyak. Iya. Jadi
Kamu salah, makanya kalau pakai parfum sambil ngaca. Iya, biar tidak salah tangkap. Jadi itu namanya manipulasi tanda. Jadi orang keliru. Itu bukan maknanya. Jadi itu penandanya. Bentuk yang dijadikan simbol, dijadikan tanda. Sehingga akhirnya apa? Isi pesan kalah oleh kemasannya. Wanginya parfum tidak kelihatan. Yang tadi tentang pembalut, gunanya pembalut tidak kelihatan. Yang menang apa? Bungkusnya. Orang terpesona oleh bungkus. Sama kayak sarung tadi. Orang terpesona oleh sarung dan kopiahnya. Tidak peduli isinya ini anak soleh beneran apa enggak. Pokoknya kemana-mana pakai sarung anak soleh misalnya. Nah itu ketipu oleh bungkusnya. Kebalik, harusnya maknanya dulu baru manifestasinya, antara lain dalam bungkusnya. Kalau orang ini soleh biasanya pakai sarung. Sekarang dibalik, kalau dia pakai sarung mesti soleh. Kalau dia Habib biasanya pakai jubah. Jangan dibalik. Yang pakai jubah belum pasti Habib. Kan gitu cara mikirnya. Cuma sekarang orang berangkatnya dari kemasannya dulu. Oke, itu namanya orang termanipulasi oleh tanda. Itu yang sekarang banyak terjadi. Efek dari karena orang mengkonsumsi simbol, lama-lama maknanya hilang. Yang tinggal hanya simbolnya. Terus, nah, ada lagi yang harus kita lawan. Selain manipulasi tanda, ada hasrat. Dan ini dimanfaatkan benar oleh produsen tadi untuk nyetir hasrat kita. Ini dari bukunya Baudia tadi, The Ecstasy of Communication. Hasrat ini bekerja. Produsen itu tahu benar keinginanmu dan memanfaatkan itu. Contohnya kalau di buku itu fenomena SPG, ya, Sekolah Pendidikan Guru. Sales promosi SPG. Kalau kamu nanti habis ini jalan-jalan ke mall, itu kan mereka tahu benar apa yang kamu inginkan, hasratmu yang bisa menggodamu itu apa. Biasanya kalau di buku itu disebut, misalnya para SPG ini dia dilatih pertama-tama untuk sadar bahwa kamu itu menarik dan bisa narik orang. Makanya tidak ada kan SPG kok minder terus mojok, kan tidak, dia mesti keluar. Karena dia tahu dirinya menarik dan bisa menarik orang. Dan produsen tahu orang itu mudah tergoda kalau sudah hasratnya disenggol semacam ini. Sehingga kadang-kadang mungkin kamu tidak butuh barangnya. Iya. Tapi karena hasratmu, ketertarikanmu pada penjaganya tadi, jadinya kamu beli macam-macam. Ya, SPG salah satu contoh untuk menggoda kita. Tapi banyak hal lain yang dipakai untuk menggoda kita. Misalnya, orang itu suka sesuatu yang simpel, ringkas. Lahir HP. Dulu kamera itu orang bisa capek bawa kamera. Sekarang cukup HP kecil bisa kamera luar biasa. Itu kan ngerti seleramu, ngerti menggodamu. Dan ini yang dimainkan. Orang berlomba-lomba sekarang kan. Kadang-kadang HP itu tidak pernah dipakai nelpon, tiap hari dipakai selfie. Nelponnya jarang. Padahal dia alat komunikasi. Awalnya kan untuk komunikasi. Sekarang jadi alat foto. Kok tidak beli kamera aja, kurang simpel. Dan produsen ngerti bener itu. Dan itu yang dimanfaatkan. Itu namanya strategi melayani hasrat. Karena keinginanmu itu yang dikejar terus. Jadi, dan itu kan tidak esensial. Sifatnya hanya simbolik, tanda saja, bukan fungsi.
Jadi selain kita termanipulasi oleh tanda, menuju ke sana kita sering tertipu oleh hasrat kita sendiri. Oke, jadi ini awalnya. Dari situ lahirlah sekarang satu dunia yang oleh Baudiat disebut simulakra. Simulakra itu dunia imajiner yang melampaui realitas. Jadi kalau definisinya, konstruksi pikiran imajiner terhadap sebuah realitas tanpa menghadirkan realitas itu sendiri. Misalnya, HP adalah simbol dari kemajuan. Yang tidak pegang HP tidak disebut maju. Ini kan konstruksi pikiran, sifatnya imajiner. Jadi akhirnya apa? Realitas ini sifatnya simulatif. Makanya namanya simulakra. Tidak benar-benar ada, tapi dianggap benar-benar ada. Jadi sebentuk instrumen yang mampu membuat hal-hal yang bersifat abstrak menjadi konkret. Atau sebaliknya, yang konkret jadi abstrak. HP tadi barang konkret, tapi modern dan tidak modern itu kan abstrak. Atau yang abstrak jadi konkret. Abstrak itu misalnya orang berimajinasi tentang apa, kalau di contohnya Baudiat misalnya film Jurassic Park. Itu kan orang berimajinasi gimana ya kalau dinosaurus itu tiba-tiba lahir lagi. Itu kan rasanya kayak beneran. Kemudian dia jadi realitas nyata. Di mana-mana orang jualan Jurassic Park, pernik-perniknya, baju gambar dinosaurus, buku tentang dinosaurus laris. Ini kan dunia yang semula imajiner, sekarang jadi konkret, jadi nyata. Banyak orang mengandalkan itu dalam hidupnya. Misalnya orang yang jualan buku, orang yang nulis tentang dinosaurus, orang yang... Ini kan padahal itu semula awalnya hanya imajinasi. Misalnya film superhero, Avengers dan kawan-kawan, itulah imajinasi. Mana ada orang bisa kayak gitu? Itu kan imajinasi. Tapi dia dihadirkan seolah-olah nyata dan sekarang bermain beneran dalam kehidupan nyata kita. Orang jualan HP pakai logo Avengers, orang pakai kaos Avengers, orang mainan anak kecil Avengers, nanti logo apa jadi Avengers, macam-macam. Semua ikut berputar dengan yang semula imajinasi. Ini namanya dari imajinasi jadi konkret beneran. Koyono tenanan, padahal itu awalnya cuma abstrak. Mickey Mouse misalnya, itu kan dulu khayalan ono tikus, itu kartun tikus, tapi sekarang kan jadi ada barangnya. Kalau kamu ke Disneyland ketemunya Mickey Mouse, kayak beneran. Itu dari imajinasi jadi konkret. Atau yang konkret jadi imajinasi. Harusnya HP itu alat komunikasi, tapi sekarang jadi simbol modernitas. Atau ada orang benci HP, HP disebut simbol merusak generasi dan seterusnya. Itu yang semula konkret sekarang jadi abstrak. Dunia semacam ini namanya simulakra. Ternyata yang kita bahas bukan kenyataan beneran. Dasarnya sih materi yang empiris tadi, tapi ternyata tidak di situ. Itu nanti penjelasan panjangnya ketemu di post-truth di minggu kita yang terakhir. Cuma realitas semacam ini namanya simulakra. Jauh dari kata-kata simulasi, simulatif, simulasi. Zaman saya dulu penataran P4, zaman Orde Baru, itu ada kegiatan namanya simulasi P4. Simulasi itu nanti ada kertas lebar, isinya cerita-cerita kasus. Terus orang main bareng-bareng di situ, ada dadunya biasanya digulingkan, ting, oh nomor 5, dihitung 1, 2, 3, 4, 5, kasus nomor 5 dibaca. Pak Faiz orang kaya, tidak pernah ikut siskamling, tiap hari hanya terus
Gimana komentarnya? Wah, tidak sesuai dengan Pancasila. Itu kan simulasi namanya. Ceritanya dikarang, disimulasikan. Tidak nyata. Cuma dianggap nyata. Realitas ini namanya simulakra. Oke. Jadi aslinya tidak begitu, tapi dianggap begitu. Ya kayak kamu ngaca itu kan, kamu selfie terus, aku kayak bintang film ya. Itu simulatif. Itu sebenarnya tidak kayak gitu, cuma kamu merasa kayak gitu. Itu kan awalnya abstrak, tapi terus kamu keluar bergaya kayak bintang film tenanan. Kamu merasa pokoknya ganteng lah, banyak yang suka. Nah, ini dunia simulasi namanya. Awalnya cuma persepsimu, hayalanmu, tapi kamu jalankan beneran. Atau kamu buka baju terus lihat, dadaku bidang sekali misalnya. Nah, terus kamu keluar beli jaket kulit, kalau jalan petentang-petenteng. Padahal itu tadi cuma hayalanmu bahwa kamu itu bentuk badanmu luar biasa. Tapi perilakumu terus ikut berubah secara nyata. Ya mungkin kayak kamu ke masjid, tiba-tiba kamu nyoba pakai sorban, pakai jubah. Koyo syekh tenanan ini misalnya. Terus kamu ke masjid beneran, gayamu koyo kiai tenanan. Nah, itu seolah-olah begitu. Terus orang mendekatimu, cium tangan, kamu ya cium tangan satu-satu. Itu namanya kamu hidup dalam hayalanmu, hidup dalam simulakra, hidup dalam simulasi. Yang pejabat mungkin juga begitu. Aku ini pejabat disukai orang banyak. Kalau dia keluar, gayanya kayak disukai sangat banyak orang. Rakyat ini mendukung aku semua. Ini namanya dunia simulatif. Tergantung maknamu. Caramu menempelkan makna pada yang kamu inginkan. Dunianya simulatif. Nah, simulasi ini, simulakra ini, kalau dalam kasus konsumsi tadi, dunia konsumen tadi, sengaja dibikin untuk mengontrol kita. Sengaja memang diarahkan kita biar percaya terhadap simulasi yang tidak nyata tadi. Dikondisikan sehingga kita percaya. Itu namanya dunia simulakra. Pada akhirnya apa? Kita tergantung sekarang. Sebenarnya dulu kita kecil minum air putih itu biasa, dimasak sendiri oleh ibu, atau kadang-kadang orang kampung itu ngambil di sungai air langsung diminum bisa. Sekarang kalau ndak aqua, kamu ndak. Bahkan sampai ke level merek. Kalau bukan merek aqua saya ndak, mereknya yang lain batuk saya, Pak. Levelnya bisa sampai ke situ. Padahal itu simulakra, itu ya air putih biasa. Tapi sekarang dampaknya dalam hidup nyatamu jadi luar biasa. Itu simulakra. Saya Pak, kalau pakai sepatu yang harganya 200.000 ke bawah, kaki saya itu melicet-melicet misalnya. Itu simulakra. Apalagi kadang sampai level merek. Kalau ndak merek ini ndak Pak, kalau ndak sampai ke level toko. Kalau bukan toko itu yang jual, saya ndak. Sama-sama rotinya, sama-sama donatnya. Kamu kan milih toko sekarang. Oh, kalau di toko itu Pak, kalau toko sana ndak Pak, kalau toko ini lebih keren. Itu simulakra semua. Simulasi. Memang oleh produsen dikondisikan begitu biar kamu tergantung ke sana. Oke. Coba dilihat bagaimana di situ kan kita sekarang tergantung dengan ponsel, dengan televisi, dengan internet. Kuota habis saja kan kamu bingungnya luar biasa sekarang. Waduh, kuotanya habis ini. Atau jaringannya ndak ada, kamu lari-lari keluar, naik-naik. HP-nya kamu goyang-goyang. Kamu sekarang tergantung luar biasa dengan itu. Padahal dulu nggak ada itu juga ndak apa-apa. Kenapa? Dikondisikan biar begitu. Biar kamu seolah-olah butuh itu, duniamu gelap kalau ndak ada internet. Kalau datamu habis. Oke, jadi itulah kondisi kita hari ini, katanya yang Brodian. Dunia simulakra itulah nanti yang dikenal sebagai hiperrealitas.
Jadi ya itu memang realitas sih. Realitasnya memang begitu. Tapi realitas itu disebut hiper karena dia awalnya tidak nyata. Dasarnya memang realitas. Tapi sekarang dia tidak ada hubungannya lagi sama realitas. Wong itu palsu bikinan. Jadi dia melampaui kenyataan. Ya situ contohnya banyak. Saya ambil kalau dari buku itu misalnya ada minuman soda yang membuat orang bisa melayang. Kan ada kan minuman itu iklannya minum sedikit aja rasanya kayak melayang. Wong ya cuma ngombe biasa wae lho. Kayak masuk surga rasanya. Wah, itu. Dan kamu percaya itu. Padahal kamu bolak-balik diceritain itu bahaya loh, ndak sehat loh. Tapi kan kamu lebih terpesona sama iklannya. Jadi kamu tahu bahayanya misalnya mie instan, tapi yo ketika kamu lihat mie instan kan rasanya enak tenan misalnya. Kamu sudah tergantung di situ. Nah, itu realitas semacam ini namanya kamu terjebak dengan hiperrealitas. Simulakra. Malah di situ ada contoh, ada multivitamin yang membuat orang cerdas. Ada loh itu. Minumlah ini ya, akan semakin cerdas. Jadi kalau kamu mau ujian minum 4 langsung. Winter kamu langsung. Iya. Dan kayak gitu itu loh kamu percaya. Ada lagi orang pinter harus minum. Iya. Jadi dan yang gitu-gitu kita percaya dalam banyak hal. Itulah namanya kita terjebak dengan dunia simulakra. Dunia palsu hari ini. Jadi tidak usah tanya, Pak, emangnya hidup kita penuh kepalsuan? Iya, strukturnya memang struktur simulasi. Jadi kamu nggak usah bingung, wah itu cuma pencitraan. Loh kita semua hari ini banyak pencitraannya. Kalau HP-mu merek terbaru, emangnya nggak pingin orang tahu terus itu pencitraan juga. Kalau kamu melakukan ini, melakukan itu, beli barang ini, beli barang itu, coba dicek. Ngeceknya gampang. Sejauh mana itu manfaat atau fungsinya yang kamu beli atau kamu pakai, atau simbolnya. Ya sama-sama pakai sarung. Kalau enggak Pak, ini biar ISIS kayak tadi, itu manfaatnya. Tapi kalau biar soleh Pak, itu simbolnya. Oke. Jadi dunia kita hari ini dunia simulakra yang sifatnya namanya hiperrealitas. Pada akhirnya apa? Efeknya ke dunia sosial, dunia simbol tadi, orang hidupnya dalam pikirannya sendiri-sendiri dan itu dilayani oleh teknologi hari ini. Kehidupan sosial berakhir sudah. Kenapa? Ya kedekatan antar manusia sudah digantikan oleh simbol-simbol yang dia konsumsi hari ini. Anak-anak kecil itu jarang. Zaman saya kecil masih ada yang kalau padang bulan main di luar. Sekarang tidak ada. Anak kecil-kecil pegangannya sudah HP, PS, dan lain-lain. Kadang-kadang rebutan sama yang besar. Televisi juga begitu. Ibu-ibu itu zaman saya dulu, kalau siang-siang itu sambil nyari kutu, sambil di luar itu ngobrol, enjoy. Sekarang tidak ada ibu-ibu kayak gitu. Ya kan, yang dibahas sinetron. Ya, kalau sekarang drama Korea. Ya, serial India. Ayo situ gitu. Temanya tidak jauh-jauh dari situ. Atau kalau dulu kan di kebun-kebun bareng-bareng, sekarang dari mall ke mall. Yang lagi diskon yang mana? Ya kan? Jadi kehidupan sosial kita hari ini habis. Ayo coba dicek. Dalam sehari berapa banyak kalian menatap wajahnya temanmu, orang lain, atau menatap HP? Pasti lebih banyak kamu menatap HP-mu.
Tiap hari tidak berhenti gini. Makanya sering saya bilang manusia hari ini wajahnya bersinar semua. Karena HP-an terus. Sampai mulai bangun tidur, sampai mau tidur lagi yang kamu ke HP. Begitu bangun hari ini kan kamu mesti HP. Sebelum wudu sholat subuh, ono WA mlebu apa ora. Selalu begitu. Oke, jadi kehidupan sosial berakhir. Kenikmatan-kenikmatan kehidupan bersama akhirnya apa? Kita tidak peka secara sosial, tidak peduli secara sosial. Kualitas ini turun banyak. Maka jangan kaget kalau isinya kok gegeran terus ya orang-orang itu hari ini. Karena memang strukturnya menghalangi kita untuk banyak saling berinteraksi, saling memahami. Kita bergerak semakin individual. Itu efeknya. Jadi kehidupan sosial berakhir.